Assalamualaikum, halo, semangat pagi, Super Bestie Info Ekonomi. Senang sekali saya Rudi Sukmana dapat menjumpai Anda semua kembali dalam acara wawancara khusus Info Ekonomi TV. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Super Bestie berbincang dengan seorang ekonomi muda. Beliau saat ini menjabat Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, sebuah lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik untuk mendorong pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, dan kualitas inovasi digital. Kita sambut Mas Bima Yudhistira Adi Negara. Assalamualaikum, semangat pagi Mas Bima Yudhistira. Bagaimana kabar Waalaikumsalam Anda warahmatullahi sore hari wabarakatuh. ini? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelumnya kami berterima kasih atas waktu luang yang telah Anda berikan untuk dapat berbincang dengan Info Ekonomi TV. Kita langsung saja pada perbincangan, Mas Bima. Untuk awal, kami ingin mengetahui lebih dekat nih Mas, tentang lembaga riset yang Anda pimpin. Seperti apa dan bagaimana kiprah Celios hingga sekarang ini. Silakan Mas. Ya, jadi sesuai dengan namanya Economic and Law Studies, ya, tentu ada pertanyaan, kenapa ekonomi dan hukum bisa digabung? Jadi kita memang multidisipliner. Pada awal dibentuk, Celios mencoba menjawab dari perspektif ekonomi, tapi juga selalu bersinggungan dengan perspektif regulasi. Sehingga kita berpikir, anak-anak muda terutama, bagaimana kalau kita menggabungkan dua disiplin ilmu ini menjadi satu kajian yang cukup menarik. Karena banyak yang beririsan. Dan pada saat itu adalah momentum salah satunya karena mulai muncul banyak isu soal transisi energi, ekonomi yang berkelanjutan, ya, Sustainable Development Goals. Kemudian juga ada banyak sekali kebijakan pemerintah yang memberikan ruang untuk dilakukan kritik. Tentu kritik yang kemudian sifatnya adalah membangun, yang sifatnya adalah memberikan alternatif-alternatif gagasan. Nah, sejauh ini kita juga terus melakukan kajian-kajian yang memang kajian ini ada yang digunakan untuk policy, kebijakan pemerintah, terutama di Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, itu banyak kebijakan-kebijakan yang coba kita kritisi dan memberikan rekomendasi. Ada juga dua lagi yaitu soal climate justice dan digital economy. Nah, untuk yang climate justice, kami juga berpartner dengan banyak sekali think tank di internasional yang mencoba melakukan berbagai analisa, advokasi, bagaimana caranya agar pemerintahan suatu negara meng-acknowledge ataupun melihat masalah krisis iklim ini menjadi masalah yang sangat serius. Nah, kebetulan di tengah situasi krisis iklim, Indonesia juga mendapatkan pendanaan yang cukup besar. Nah, disitulah kita coba untuk mengawal pendanaan yang sangat jumbo untuk transisi energi. Dan yang terakhir adalah soal ekonomi digital. Ini karena Celios isinya adalah anak-anak muda, kurang lebih di bawah usia 38 tahun. Jadi sebagian besar adalah peneliti-peneliti yang sebelumnya basisnya adalah di kampus ataupun juga di lembaga riset. Kami coba kumpulkan. Dan kita juga melihat tren ke depan, salah satu yang anak muda cukup concern adalah soal transformasi digital. Kita juga membantu beberapa startup untuk mendapatkan insight-insight dan tren ekonomi yang terbaru. Baik Mas, kalau untuk Celios sendiri sudah berapa lama Mas berkiprah Mas? Ya, sebenarnya Celios ini relatif lembaga yang masih baru ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 tahun terakhir ini kita mulai melakukan ekspansi. Sebelumnya ya dimulai dari klub-klub studi yang kemudian terus berlanjut menjadi riset yang terformalisasi. Di mana Mas? Mungkin kantornya atau mungkin base camp-nya nih Mas? Ya, kita punya base camp ada 2. Kalau base camp secara resminya ada di Jakarta, di Tokopedia Tower, di daerah Kuningan. Tapi kalau kita sebagian sekarang ada yang menjadi postdoktoral di Korea Selatan, ada juga yang di London School of Economics, dan ada sebagian yang di Yogyakarta. Ini kebetulan saya sedang bolak-balik Jakarta-Jogja. Jadi banyak. Kalau untuk para
para ahlinya ini, Mas, mungkin rata-rata lulusan dalam negeri atau lulusan luar negeri nih, Mas, Kita akademisnya? kita campur, jadi ada yang Hmm. lulusan dari luar negeri, itu foundernya ada 6, 3 dari luar, 3 dari dalam. Hmm. Jadi yang dari luar negeri sebagian besar adalah jaringan dari Inggris nih. Jadi ada yang dari Manchester, ada yang dari Bradford, jadi campuran. Kalau di dalam negerinya ada yang dari UI, ada juga dari UGM. Oke. Mas Bima sendiri basicnya apa, ekonom atau apa nih, Mas? Ya, jadi saya S1-nya di Fakultas Ekonomi memang. Hmm. Kemudian melanjutkan studi Financial Economics di Inggris pada saat itu. Jadi kita tertarik untuk menggali lebih dalam. Semua bisa makroekonomi. Beberapa peneliti punya bidang keahlian di makroekonomi, public policy. Kemudian ada yang bagian hukum, itu 2 hukumnya. Hukum maritim, kemudian satu lagi adalah hukum lingkungan atau environmental law. Oke. Baik. Super Besti dalam waktu dekat Info Ekonomi akan menggelar Anugerah Top Corporate Finance Award 2022 bersama dengan Trust Info Indonesia, di mana Top Corporate Finance Award 2022 itu special achievement untuk Syariah Company and Business Unit, BPR Syariah dan Fintech Lending. Acara tersebut juga akan diisi dengan webinar nasional yang penarasumbernya adalah Bima Yudhistira Aditnegara yang akan membawakan tema Outlook Ekonomi 2023, mitigasi risiko perbankan dan fintech. Nah, kebetulan di sini Mas Bimanya sendiri sudah hadir. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Bima, mengapa Anda tertarik untuk mengangkat tema tersebut? Silakan, Mas. Ya, saya pikir banyak sekali pelaku usaha dalam menyambut tahun 2023 ke depan ini membutuhkan proyeksi kondisi ekonomi makro terkini seperti variabel-variabel ekonomi yang cukup berubah secara cepat, mulai dari inflasi, suku bunga, ancaman resesi ekonomi, sehingga pelaku usaha terutama di sektor keuangan bisa lebih bijaksana dan bisa lebih mempersiapkan antisipasi strategi apa yang diperlukan untuk menyambut tahun 2023 ke depan. Yang berikutnya banyak sekali sebenarnya yang bertanya terkait dengan strategi dan juga tren bisnis apa yang sedang berkembang. Kita akan jelaskan juga, ternyata meskipun ada ancaman resesi global yang sangat nyata, bahkan beberapa negara mengalami tekanan, tetapi muncul banyak sekali potensi-potensi bisnis yang justru tumbuh di tengah ancaman resesi. Itu menjadi salah satu topik yang saya kira cukup relevan dan menarik bagi audiens. Baik, kalau menurut Anda sendiri terkait situasi perekonomian di Indonesia saat sekarang ini bagaimana, Mas? Ya, situasi ekonomi di Indonesia tentunya memang ada dampak dari resesi karena kita tidak terlepas dari perdagangan dan investasi di negara-negara yang mengalami pelambatan ekonomi, yang mengalami inflasi cukup tinggi, misalnya di kawasan Eropa, Amerika, juga di Tiongkok. Di mana Tiongkok pun sampai sekarang masih berjibaku dengan pandemi COVID-19. Di sisi yang lain, dari segi investasi, meskipun kinerja sejauh ini masih cukup baik, tapi kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar rupiah itu juga berdampak terhadap peluang dari sektor investasi, terutama adalah investasi di sektor keuangan. Tapi kita melihat Indonesia punya prospek pertumbuhan penduduk di dalam negeri yang cukup besar, kemudian juga pasar dalam negeri ini diisi oleh usia produktif, di mana negara-negara Asia Timur sebagian sudah masuk aging population. Dan juga Indonesia punya kekuatan dari transformasi digital yang sekarang mengarah kepada segmen mikro dan ultra mikro. Kalau untuk prediksi di tahun yang mendatang, seperti apa mungkin sekilas, Mas, kondisi perekonomian di Indonesia? Ya, tahun 2023 ini akan diisi oleh beberapa faktor yang menentukan. Salah satunya
Dari sisi tahun pemilu, tentunya akan mendorong sisi konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa terjaga di atas 4,3 sampai dengan 4,8%. Kemudian ada pelemahan nilai tukar rupiah, tapi harapannya tidak menembus di atas Rp16.000 per dolar. Inflasi masih relatif naik turun, tapi fluktuatifnya di range 5 sampai dengan 6%. Itu gambaran untuk situasi ekonomi secara makro. Untuk hal-hal krusialnya ya, apa saja yang perlu mungkin dimitigasi sebagai risiko, khususnya untuk dunia perbankan dan finansial teknologi di tahun depan, Mas? Ya, sebagian perusahaan di sektor finansial sudah selesai melakukan restrukturisasi pinjaman, tapi dengan adanya perpanjangan restrukturisasi sampai 2025, tentunya harus lebih selektif lagi memberikan saluran pinjaman dan juga siapa yang membutuhkan restrukturisasi tambahan. Karena kalau tidak hati-hati, maka ada resiko terhadap NPL, baik di fintech maupun di perbankan. Kedua, ini juga harus diperhatikan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sekarang ini mulai masuk pada omnichannel, artinya mengkombinasikan antara belanja secara daring dengan belanja secara luring atau secara tatap muka. Dan itu akan mempengaruhi portfolio kredit. Yang ketiga adalah booming komoditas yang sebelumnya menolong ekonomi Indonesia. Pertumbuhan kredit juga cukup naik karena disumbang pertambangan dan perkebunan. Tapi tahun 2023, karena ada ancaman resesi secara global, beberapa sektor yang basisnya adalah komoditas bisa mengalami koreksi. Juga termasuk mungkin dunia perbankan dan finansial teknologi, Mas, mengalami koreksi-koreksi. Ya, mereka harus mulai menari ya di tengah situasi resesi. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan, khususnya untuk perusahaan perbankan dan perusahaan finansial teknologi tersebut, untuk memperkecil risiko yang akan dihadapi di tahun depan? Ya, yang paling penting adalah mempercepat transformasi digital di hampir semua lini, karena ada perubahan pola masyarakat yang memang tidak bisa dicegah. Semakin nyaman dengan digital, artinya layanan keuangan juga harus lebih banyak mendorong digitalisasi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah memperkuat sistem keamanan cyber. Semakin tinggi pola perilaku untuk melakukan transaksi digital, maka segi keamanan perlindungan data ini nanti akan menjadi pain factor untuk menentukan loyalitas dari nasabah. Yang berikutnya lagi, channeling sebesar-besarnya, semakin banyak channel pembiayaan, semakin banyak ekosistem yang terbentuk, maka akan semakin bagus portfolio kreditnya. Dan yang paling penting lagi perlu diperhatikan bagaimana perbankan dan lembaga keuangan termasuk fintech bisa menurunkan biaya operasional dan juga bisa bersaing dari kenaikan suku bunga yang akan terjadi tahun depan. Artinya mungkin dalam hal informasi teknologi, di sini peranan pemerintah juga turut andil besar ya, Mas ya. Ya. Apalagi menjelang sekarang kita sudah mulai masuk ke 5.0 ya. Ya. Dan tentu saja perkembangan teknologi ini harus bisa disikapi oleh perusahaan perbankan dan finansial teknologi terutama ya, Mas ya. Jadi paling penting bagi pemerintah untuk terus mendukung infrastruktur digital. Jangan sampai perkembangan digitalisasi menimbulkan gap sehingga populasi yang paling besar hanya di Jawa dalam hal adopsi digital. Kemudian edukasi ini juga harus didorong oleh semua lembaga keuangan karena poin penting dari lembaga keuangan ke depan harus memiliki tugas untuk mengedukasi dan meningkatkan literasinya. Sehingga perkembangan digitalnya juga cukup berkualitas. Bagi fintech, dengan arah digitalisasi ke depan, tentu regulasi pun juga harus diperhatikan karena makin banyak regulasi yang dinamis, terutama dalam rangka pembahasan RUU PPSK atau pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi banyak sekali regulasi yang harus dicermati karena ada perubahan yang signifikan tahun depan. Lalu apa mungkin Mas saran Anda yang bisa Anda sampaikan kepada perusahaan-perusahaan
perbankan dan fintech di Indonesia, Mas? Yang perlu disiapkan dari sekarang ini adalah bagaimana melihat kembali portofolio dari kredit, sehingga portfolio kreditnya lebih agile, lebih adaptif, karena banyak indikator yang akan berubah, maka portfolio kreditnya harus disesuaikan. Sektor-sektor yang tadinya terpuruk pada saat pandemi mungkin ke depan akan menjadi sektor yang champion. Contohnya adalah pariwisata, perhotelan, restoran, juga sektor transportasi. Kemudian jangan tertinggal untuk melakukan adopsi terhadap digitalisasi, terutama digitalisasi di sistem pembayaran, dan juga digitalisasi dalam hal efisiensi jumlah dari kantor cabang yang mungkin dibuka. Karena arah ke depan, semakin sedikit biaya operasional, laba masih bisa terjaga dan bisa lebih kompetitif. Berikutnya adalah fokus dalam setiap terjadinya resesi ekonomi selalu bertumpu pada UMKM. Jadi UMKM akan menjadi driver penting dari portfolio perbankan. Baik, terakhir Mas Bima, sedikit tanggapan Mas tentang event yang akan kami selenggarakan Top Corporate Finance Award 2022, Special Achievement for Syariah Companies and Business Unit, BPR Syariah, dan Fintech Lending. Silakan Mas. Saya kira ini adalah event yang memang penting. Pertama untuk melihat secara teknis bagaimana kinerja di sektor perbankan syariah, khususnya BPR, kemudian fintech, bagaimana bisa meningkatkan daya saingnya, dan juga ini menjadi bentuk apresiasi sebenarnya, bahwa di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, masih ada champion-champion baru, masih ada juara-juara baru dari sektor jasa keuangan, dan berikutnya memberikan insight tentunya kepada para pelaku, seluruh pelaku di sektor jasa keuangan, untuk melihat perkembangan dari perbankan syariah, juga fintech, yang ternyata memiliki prospek yang cukup positif tahun 2023 ke depan. Baik, Mas Bima Yudhistira, terima kasih telah berbincang dengan Info Ekonomi TV. Sukses selalu untuk Anda, sampai jumpa di lain kesempatan, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Baik, Super Besti, Info Ekonomi, demikian bincang-bincang kita dengan Bima Yudhistira Adinegara. Semoga segala informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Demikian, saya Rudi Sukmana undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu untuk Anda semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam superbesti.id.